Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Kurang semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa ya. Bersyukur untuk setiap cinta kasih Tuhan dalam hidup kita pada hari ini. Kita boleh bersama-sama berkumpul, akan bersekutu bersama. Mari kita siapkan hati, pikiran dan juga tubuh, jiwa roh kita untuk sepenuhnya ada di tempat ini dan juga untuk kita hadir bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, untuk kita bisa saling meresapi setiap apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Mari kita pujikan sujud di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, Bapa kami yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, untuk setiap cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Kami bersyukur ya Bapa, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat-Mu yang kudus ini. Kami akan bersatu hati, kami akan berbicara, kami akan berdiskusi, kiranya kami boleh terus dalam lindungan dan naungan-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah rindu dan datang pada malam hari ini. Biarlah semangat ini bukan hanya hari ini, tapi terus berkobar dan juga untuk seterusnya untuk kemajuan bersama ya Tuhan. Kau berkati jemaat kami, saudara-saudara kami yang lemah tubuh, Tuhan juga akan menguatkan, dan mungkin yang berkegiatan Tuhan juga akan melancarkan ya Tuhan. Kami serahkan talkshow pada malam hari ini pada tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersama-sama, boleh mengampuni setiap luka lama kami, dan kami diperbarui untuk hidup baru dan hidup dipenuhi dengan anugerah dan juga cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan doa, permohonan kami hanya di dalam satu nama yang kudus, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, shalom semuanya. Ya, untuk semangatnya kita semakin digugah Tuhan, dan kita mari bangkit berdiri, berikan sapa satu sama lainnya, dan kita akan pujikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mari tunjuk saudara-saudara kita. Kau saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk saudara-saudari kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dipersilakan duduk kembali, dan mari kita akan menyiapkan hati dan juga pikiran kita. Kita akan bersama-sama belajar untuk mengampuni setiap luka lama dan mengetahui setiap luka-luka yang ada, yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulus dan juga Kak Erli. Mari kita pujikan mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku
telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi, ampuni bila kami. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengasihi. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Baik, sebelum kita mendengarkan pemaparan dari Pak Paulus dan juga Kak Erli, kami dari Komisi PTM memberikan pembatas buku yang dimana itu di awal akan ada dua sisi. Yang sisi pertama, luka lamaku. Nanti bisa diisi luka-luka apa saja yang mungkin masih menjadi beban dalam hidup kita, dan juga luka-luka yang masih saat ini terasa ataupun yang sudah mulai pudar. Itu boleh dituliskan di luka lamaku, dan nanti di akhir sesi ataupun dibawa pulang nanti akan mengampuni luka lama setelah dikasih pemaparan oleh Pak Paulus dan juga Kak Erli. Nah, untuk selanjutnya boleh diisi terlebih dahulu. Saya akan ambilkan pulpen, setelah itu nanti waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Paulus dan juga Kak Erli. Oke, saya beri waktu mungkin 5 menit ya untuk mempersingkat waktu. Sampai pukul 18.43. Mungkin yang mengikuti secara Zoom bisa dituliskan dalam secari kertas nggih, Bapak Ibu dan teman-teman yang mengikuti dalam Zoom. Dan nanti kalau pas ketemu kami berikan pembatas bukunya. Terima kasih. Oke, sudah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Enggak, dibawa sendiri Bude. Oh ya. Oke. Nih. Oke. Jadi ini kita akan talk show yang akan pertama itu perspektif teologis tentang luka lama yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Paulus. Nah, nanti akan disambung dengan dari perspektif psikologis yang akan disampaikan oleh Kak Erli. Nah, mungkin jika sudah diisi waktu dan tempat kami serahkan kepada Pak Paulus. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum saya memberikan ulasan sedikit,
ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau saya pribadi itu lebih senang berangkat dari audiensnya ya. Jadi karena saya bisa bicara panjang lebar, tapi bukan sesuatu yang sebenarnya saudara pikirkan atau saudara butuhkan. Jadi kalau saya begini, saya lebih senang untuk ngasih input sedikit, lalu nanti kita bisa diskusi. Nah, itulah yang justru lebih penting. Itu yang pertama. Kedua, ketika saya dihubungin David, lalu kemudian hari Minggu kemarin dijelaskan bahwa saya perspektif teologis, nanti CRL perspektif psikologis. Nah, ini membingungkan juga bagi saya karena ilmu teologi yang dikembangkan di Duta Wacana itu tidak seperti 40 tahun yang lalu ketika saya belajar teologi. Saat itu bentuknya masih monodisiplin, jadi kalau kita melihat sesuatu yang murni dari teologi. Tapi sekarang ini kita justru menekankan lintas disiplin, sehingga kita kalau melihat persoalan itu tidak semata-mata dari teologi. Sehingga nanti saudara akan juga mendengar, saya juga akan pasti bicara tentang psikologinya, bicara tentang neuroscience-nya. Jadi ya memang begitulah ilmu teologi yang dikembangkan di Duta Wacana ya. Jadi bukan monodisiplin tapi lintas disiplin. Nah, yang terakhir dalam rangka itu juga kalau kita bicara pengampunan, ada satu hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita bicara di Indonesia ini, pengampunan itu nyaris khas hanya dalam atau di antara orang-orang Kristen. Karena kalau kita bahkan kalau kita belajar psikologi, nanti C. Erling bisa lebih menjelaskan lebih panjang lebar ya, itu tidak digunakan konsepsi pengampunan, tapi selalu mengatakan pemaafan. Karena dan ini menurut saya itu dipengaruhi oleh teologi Islam yang memang dominan di Indonesia ini, sehingga tanpa sadar bukan tanpa sadar, mungkin juga disadari dan pasti ada penjelasannya ya, dan saya tidak akan masuk ke sana. Tapi maksud saya kalau dalam dunia psikologi di Indonesia ini kita tidak bisa bicara tentang mengampuni orang ya. Nah, ini kalau kita antar orang itu kita hanya bicara memaafkan tapi tidak mengampuni. Nah, karena tadi kalau dalam teologi Kristen nanti kan kita lihat itu memang bisa kita melakukan hal itu, tapi kalau dalam teologi Islam itu dipisahkan. Jadi pengampunan itu hanya bisa diberikan oleh Tuhan kepada manusia, bukan manusia kepada manusia. Kalau manusia pada manusia itu namanya memaafkan, bukan mengampuni, gitu ya. Nah, itu catatan kecil tentang diksi atau istilah yang kita pakai ya. Nah, ayat yang diberikan itu Kolose pasal 3, dan dalam Kolose pasal 3 ayat 13 itu jelas dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Nah, ini ya saya katakan, jadi kalau dalam teologi Kristen itu langsung garisnya itu Tuhan mengampuni, maka kamu juga begitu mengampuni yang lain ya. Nah, kalau dalam teologi Islam itu garisnya kepisah, jadi tidak nyambung gitu ya. Ini Tuhan mengampuni kita, kemudian kita memaafkan orang lain ya. Jadi ini garisnya enggak nyambung. Tapi kalau dalam teologi Kristen itu memang disambung. Jadi sebagaimana Tuhan mengampuni kamu, kamu mengampuni yang lain gitu ya. Nah, yang menarik dalam Kolose 3 itu konteksnya. Karena pertama konteksnya perikop ini bagaimana? Saya enggak pakai PPT. Ya, saya enggak sempat menyiapkannya, dan saya juga trauma karena kemarin terakhir saya khotbah di sini PPT saya ternyata enggak jalan di komputernya gereja. Nah, jadi perikopnya ini itu tentang keluarga. Jadi dia bicara tentang nasihat-nasihat tentang keluarga. Nah, salah satunya tadi yang kita baca ya. Nah, ini juga penting karena ini langsung menunjukkan bahwa dalam teologinya Kolose ini yang dibicarakan itu bukan sekedar relasi orang antara orang, betul ada relasi antara kita dengan orang-orang lain, tapi semuanya itu bingkainya itu keluarga. Dan ini memang khas sekali teologinya Rasul Paulus ya. Bahkan dosen saya Perjanjian Baru, Robert Banks, itu mengatakan dalam teologinya Paulus itu keluarga itu jauh lebih sering digunakan dan lebih sering juga dipakai metaforanya dan lebih berpengaruh dibandingkan dengan teologi tubuh. Jadi gambaran gereja sebagai keluarga itu sebenarnya dalam teologinya Paulus itu lebih kuat dibandingkan gereja sebagai tubuh.
Tapi yang seringkali kita dengarkan gereja sebagai tubuh. Nah, padahal tidak. Karena kalau gereja sebagai tubuh itu yang ditekankan cuma perkara relasinya yang terintegrasi satu dengan yang lain. Tapi kalau gereja sebagai keluarga itu kita tidak hanya bicara masalah relasi, tapi kita juga bicara masalah ikatan emosionalnya itu. Ya, dan itu yang digarisbawahi terus. Sehingga Rasul Paulus kalau melihat bicara tentang hubungan kita baik dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, itulah yang Kolose 3 bicarakan. Itu juga sama seperti kalau kita bicara hubungan kita dengan orang-orang yang lain. Itu punya bukan saja relasi kedekatan, tapi juga ada relasi yang intim, gitu loh. Kayak dalam keluarga, dia tidak membedakan itu. Ya, jadi kalau kita sama saudara seiman ini ya kayak ya betul-betul kayak keluarga gitu, karena gereja itu ya keluarga gitu ya, bukan sekedar tubuh Kristus. Nah, lalu nasihat Kolose 3 tadi juga diawali dengan nasihat karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tadi kan disuruh bersabar. Tapi ini menarik karena ada dua kata yang berbeda yang digunakan. Di ayat 12-nya itu dipakai kata makrotumia, itu menjelaskan bahwa kita itu diminta sabar. Makrotumia itu kayak orang yang ususnya panjang gitu ya. Jadi kalau makan tadi kita dilukai pun tidak sampai langsung marah. Itu kan orang yang ususnya pendek atau sumbu pendek gitu ya. Tapi yang dimaksud tuh kita harus jadi orang tuh yang ya kayak sumbu panjang gitu ya. Disulut tapi enggak meledak-meledak gitu karena sumbunya panjang sekali gitu ya. Nah, itu yang diminta. Lalu kemudian berikutnya di ayat 13-nya kan dikatakan kita diminta bersabar. Nah, ini istilahnya lain lagi yang digunakan ya. Jadi anekomenoi itu diminta ini bersabarnya itu kayak kita menahan ya. Jadi anekomenoi itu kita menahan itu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang berat ya, itu kita diminta menahan itu ya. Jangan dilepas, jangan dibanting, tahan gitu. Nah, itu yang diminta. Kita disuruh bersabar seperti itu ya. Jadi bukan hanya kita sumbunya panjang, tapi juga menahan itu, ya. Nah, lalu dihubungkan di ayat 10 dengan status kita sebagai manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Nah, ini konteksnya di Kolose 3. Jadi kita diminta bersabar untuk mengampuni yang lain. Itu konteksnya karena kita itu punya relasi yang dekat satu dengan yang lain seperti keluarga gitu loh. Jadi bukan cuma relasi dekat tapi ada kedekatan emosionalnya, keintiman emosionalnya. Jadi itulah saudara-saudara kita yang lain. Jadi jangan dipandang kayak orang asing, itu enggak. Tapi kayak keluarga begitu ya. Itu tuh satu ya, konteksnya di sana. Dan kedua diingatkan status kita itu bukan sembarang orang. Kita tuh manusia baru, kita itu orang yang sudah dipilih oleh Allah dan bahkan dikuduskan oleh Allah. Nah, itu jangan lupa gitu loh. Itu status kita. Dan itu yang kemudian dilanjutkan oleh karena demikian, maka contohlah Kristus. Karena dia sudah mengampuni kita. Nah, sama seperti itu juga. Ya, karena kita punya kedekatan dan karena kita tuh bukan sembarang orang, kita tuh Superman. Karena kita dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah, dan oleh karena itu kita diminta meneladani Kristus untuk juga mengampuni yang lain. Ya, nah, itu kalau dari sisi teologisnya, saya yakin ini semua bisa dijelaskan kayak khotbah saya Agustus kemarin. Kalau kita bicara tentang apanya, jelas firman Tuhannya jelas kan, kita diminta mengampuni. Mau itu luka lama, luka baru, luka setengah lama, atau luka lama bersemi kembali. Ya, bukan cuma cinta yang bisa bersemi kembali, tapi luka lama pun juga bisa bersemi kembali. Bukan cuma itu, apapun juga. Kita diminta ya sabar gitu loh. Ya, kayak orang yang sumbunya tuh panjang itu, disulut betul. Kalau kita gesekkan dengan yang lain kan kesulut juga. Tapi enggak langsung meledak. Kita harus punya kesabaran gitu ya, sumbu panjang dan sanggup menahan itu loh. Jadi ya berat, iya berat. Tuhan tidak mengatakan itu ringan, ya makanya tahanlah. Enggak. Cucu-cucu saya itu kalau lihat saya latihan barbel itu mereka kepingin uang latihan tapi enggak kuat ngangkat barbelnya karena menurut mereka itu berat gitu. Nah, tapi ya begitu, meskipun berat ya tahan gitu loh.
Jangan dilepas, apalagi dibanting, tahan. Nah, itu jelas permintaannya. Pertanyaannya kan yang lebih sulit itu bukan masalah apanya yang harus kita lakukan, tapi bagaimananya. Ya, nanti ini saya akan nyinggung sedikit nanti mudah-mudahan tidak overlap dengan apa yang mau disampaikan Cik Erlin ya. Jadi di sini kemudian kalau kita tanya, lah terus Pak, gimana supaya kita sabar? Saya itu kalau ketemu dia jangankan ketemu, lihat mukanya itu loh Pak, waduh sudah mau muntah rasanya, kan begitu kan? Kalau sudah kita berdedek itu dengan seseorang, itu yang saya sampaikan dalam khotbah saya juga, saya kadang-kadang itu juga jengkel sampai berdoanya pada Tuhan, Tuhan, orang kayak gini kok kamu biarkan hidup itu loh, gunanya buat apa gitu loh ya. Tapi ya Tuhan kan selalu mengatakan cukuplah anugerahku untukmu. Itu yang bikin kita tuh harus sabar gitu ya, harus sumbu panjang. Nah itunya gampang, tapi bagaimananya, apa sih yang kemudian membuat kita tuh susah untuk sabar sampai bisa mengampuni orang yang sudah melukai kita. Nah yang menjadi hambatan utama menurut saya itu ada dua. Satu, kemarahan kita. Orang kalau dilukai itu pasti marah. Nah ini jangan dianggap berarti kita tidak boleh marah Pak. Enggak, kemarahan itu memang emosi protektif yang memang diberikan Tuhan pada kita. Kalau kita tidak bisa marah, itu kita bisa berbahaya sekali. Kita tidak bisa melindungi kita. Kemarahan itu emosi yang memang kita butuhkan supaya kita bisa bertahan hidup. Kalau kita nggak bisa marah, kita akan sembrono. Tapi karena kita bisa marah, maka kita kalau berhubungan dengan orang lain juga hati-hati, gitu loh. Ya, supaya tidak dilukai. Karena kita tahu kalau kita dilukai, ya kita marah. Itu emosi yang sangat-sangat natural, wajar. Tidak ada yang salah dengan itu, nggak ada dosanya, Tuhan memang memberikan pada kita. Jadi ketika kita dilukai, entah karena orang ngomong yang nggak baik tentang kita, atau orang menyakiti kita, atau menyakiti kekasih kita, mesti marah. Ya, jadi dan itu wajar, tidak ada yang salah dengan itu. Yang perlu kita sadari adalah yang namanya marah itu selalu merupakan perasaan sekunder. Marah itu tidak pernah primer. Jadi kita tidak diciptakan tiba-tiba marah, enggak. Kita marah itu karena itu selalu perasaan sekunder. Jadi yang perlu kita cari tahu tuh primernya itu apa? Kok saya bisa marah itu loh? Saya itu kalau lihat mahasiswa saya bikin paper lalu pakai AI, wah tuh marahnya bukan main saya, ya kan? Nah, tapi itu kan sekunder, ya kan? Yang harus saya cari tahu, kenapa ya kok bisa saya bisa marah sama si mahasiswa yang kayak begitu itu, ya? Nah, yang saya temukan, iya, karena saya memang dari dulu itu kalau belajar ya serius gitu loh. Kalau sekolah serius, nggak ada yang maksa kita. Kita kan mau sendiri, apalagi sampai mahasiswa kan tidak pernah ada yang maksa-maksa kita untuk kuliah. Kan kita sendiri yang daftar, kita sendiri yang mau. Lah kalau kita sendiri yang mau kemudian tidak bertanggung jawab, nah itu yang bikin saya itu marah. Ya, jadi ada perasaan primernya itu tadi karena ada sesuatu yang terjadi yang beda dengan apa yang menjadi prinsip saya. Mungkin ada dosen lain atau orang lain yang melihat hal yang sama, mahasiswa yang nulis paper pakai AI, tapi nggak marah. Ya karena dia memang mungkin tidak punya nilai seperti yang saya pegang. Nilai saya adalah kalau kamu belajar, sekolah, kuliah, ya serius lah, jangan main-main. Gitu. Nah itu yang menjadi penyebab kemarahan saya. Pemicunya ya tadi mahasiswa yang bikin paper pakai AI, gitu kan? Nah ini yang harus kita sadari. Jadi kalau kita marah itu jangan langsung sesuatu kemudian langsung bereaksi. Saya itu kalau di rumah selalu ngomong sama istri saya, sama anak-anak saya, kalau ada sesuatu terjadi, nah kita jangan langsung bereaksi begitu. Karena kalau langsung bereaksi mesti marah. Ya nanti Cik Erlin bisa cerita lebih panjang lebar. Otak kita tuh ada amigdala. Amigdala itu kayak panglima perang. Jadi kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, mesti akan langsung. Dan itu akan cepat sekali. Ya modelnya itu ya cepat karena itu refleks. Jadi marah itu refleksif. Kita tidak akan pernah mikir-mikir saya perlu marah enggak ya kalau dengan kayak begini nih ya ngadepi mahasiswa kan enggak. Ya marah itu selalu refleksif karena itu memang natural gitu ya memang dibutuhkan untuk kita bertahan hidup. Nah cuma ini yang kedua, marah itu saya katakan itu natural. Marah itu memang diberikan oleh Tuhan pada kita sebagai emosi supaya kita bisa bertahan hidup untuk survival. Tapi yang terjadi dalam benak otak kita itu
Setelah kita marah, maka akan muncul satu kegiatan yang lain. Nah, itu yang harus kita waspadai, yaitu pembalasan. Kalau marah jadi refleksif, jadi refleks terjadi begitu aja. Pembalasan itu reflektif. Jadi dia tidak terjadi begitu saja, tapi memang betul-betul direncanakan. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau kita terluka, ada orang ngata-ngatain kita, ada orang memfitnah kita, memukul kita, kita marah. Itu masih wajar. Yang tidak wajar dan harus betul-betul kita kendalikan, itu adalah nafsu pembalasannya itu. Nah, ini yang menyebabkan kita jadi sulit sekali untuk mengampuni. Jangankan luka lama, luka baru, luka apapun juga jadi sulit. Karena memang itu beroperasi dalam otak kita, memang ada ya mekanisme untuk membalas. Nah, mekanisme pembalasan itu bukan menariknya ya, yang harus kita waspadai itu begini. Karena mekanisme itu dalam otak kita itu sama seperti mekanisme yang kita pakai ketika kita ingin mencari sesuatu untuk mendapatkan kepuasan. Kita belajar keras ya supaya kita bisa lulus ujian. Nah, itu syaraf-syarafnya itu sama persis syaraf yang kita gunakan ketika kita berpikir tentang pembalasan. Makanya tadi saya katakan marah itu kita refleks natural gitu. Pembalasan tidak. Pembalasan itu selalu terencana. Dan yang beroperasi itu bukan cuma di sistem limbik, marah itu di sistem limbik di otak tengah kita itu. Itu marah, emosional. Tapi pembalasan itu sudah masuk ke korteks, neokorteks ya, yang di otak yang untuk berpikir logis itu. Nah, itu dan terutama pada otak sebelah kiri ya, berfungsi logis karena memang itu yang kita lakukan. Ada satu eksperimen yang menarik ya yang dilakukan oleh para peneliti. Ada kucing, lalu kemudian dia dalam kerangkeng itu. Nah, yang menarik itu begini. Kalau tadi ya ada sistem pencarian dalam otaknya, dia distimulus, lalu kemudian dalam kerangkeng itu dimasukin tikus, kucingnya tidak akan langsung merekam tikus, tidak akan langsung merekam, tapi akan dilihat dulu ya, diintai dulu, kemudian dia mulai merencanakan, ini enaknya mau saya gimanakan ya, saya cakar bagian apanya dulu, saya robek mananya dulu, nah itulah yang terjadi. Nah, itu sistem pembalasan tuh kayak begitu itu. Jadi karena memang masuk dalam sirkuit sistem pencarian. Jadi ketika kita marah, kemudian kita mulai merencanakan membalas, itu kita pasti akan merencanakan semua itu. Bagaimana caranya supaya saya bisa melakukan pembalasan, dan ketika pembalasan itu berhasil kita lakukan, maka hormon dopamin, itu hormon kegembiraan ya dalam otak kita, itu akan mengalir. Jadi kalau kita bisa membalas orang yang melukai kita, itu kita sukacita itu keadaannya. Hormon dopaminnya keluar itu karena kita berhasil mencapai sesuatu. Nah, ini kembali ada eksperimen yang menarik ya. Namanya gini, ada 3 kelompok ya, sukarelawan 10 gitu. Lalu kepada mereka dikasih soal anagram itu huruf yang bisa kita otak-atik menjadi huruf lain. Misalkan kelapa itu bisa kita otak-atik jadi kepala, kedelai bisa jadi keledai gitu ya. Nah, ini ceritanya 30 orang ini di 3 kelompok dikasih soal itu. Nah, terus kemudian ada yang mengoreksi ya. Nah, dia sengaja ketika mengoreksi kelompok 1 dia tidak memberikan komentar apa-apa ya. Dari kelompok 1 dia netral aja, dia koreksi mana yang benar, mana yang salah. Kelompok 2 dan kelompok 3 ketika dia mengoreksi itu sambil ngata-ngatain, bodoh, gini aja nggak bisa, ya kan? Ini anak kecil juga bisa, ini mosok kamu gede, orang gede dewasa nggak bisa. Pokoknya ngata-ngatain dan kata-kata yang nggak enak gitu ya. Nah, terus ceritanya mereka sekarang gantian, mereka disuruh bikin soal, lalu si penilai ini yang menjawab soalnya, ya. Nah, kemudian mereka yang satu tadi tidak dikasih alat apa-apa, yang kelompok 2 dikasih alat setrum. Nah, mereka diberitahu kalau si orang ini yang tadi ngatain kamu, kalau dia jawabnya salah terhadap soalmu, itu boleh disetrum. Ya, jadi silahkan nyetrum boleh, pokoknya dikasih instrumen itu. Yang ketiga juga sama, dikatakan ya pokoknya kamu nanti kalau dia jawabnya salah, silahkan boleh disetrum. Ya, dah
Terus oke, sekarang kita mulai. Nah persis ketika akan mulai ada pengumuman, alat setrum yang di kelompok ketiga ini rusak gitu ya, nggak bisa digunakan alat setrumnya. Jadi ya sorry aja, kamu nggak bisa nyetrum gitu karena alatnya rusak. Nah, terus setelah itu mereka diajak minum anggur sama-sama ya untuk merayakan itu minum anggur. Mau tahu mana orang dari kelompok mana yang minum anggurnya paling banyak? Ya? Kelompok satu? Enggak, kelompok satu wajar-wajar aja dia. Minumnya ya sesuai, enggak sampai mabuk. Ya? 3. Kenapa? Ya? Frustrasi, karena nggak bisa balas kan. Dia sudah dikata-katain, dibodoh-bodohin gitu kan. Lalu ketika diberitahu akan membalas, dia ini saatnya. Sudah disiapin pokoknya kalau kamu tidak bisa gantian sekarang tak setrum gitu ya kan. Tapi tiba-tiba tadi ada pengumuman, sorry ya alat setrumnya rusak. Nah itu kan frustrasi sekali karena tidak bisa balas. Makanya ketika minum anggur, ini yang paling mabuk itu ya orang-orang ini. Nah itu menunjukkan betapa dalam diri kita itu ya mekanismenya kayak begitu itu. Kalau kita bisa membalas, wah puasnya bukan main, senangnya bukan main. Tapi kalau nggak bisa membalas, nah di situ kita akan frustrasi sekali, ya, dan kita akan merasa kita terlukai dan sudah itu akan dibawa terus. Gitu. Nah makanya saya katakan marah itu memang betul, jangan sampai tidak terkendali, tapi marah itu masih wajar. Yang tidak wajar itu pembalasan, gitu ya, karena pembalasan itu selalu merupakan tindakan yang memang kita betul-betul pikirkan, ya, dan betul-betul kita upayakan. Nah sekarang saya akan mengakhiri dengan terus, kalau kita sudah tahu ya, itu tantangan terbesarnya, ya, itu persoalan terbesarnya di sana. Kita harus bisa mengendalikan nafsu membalasnya itu. Bersabar yang tadi dikatakan Kolose 3 itu bersabar bukan untuk kemarahannya, tapi untuk ini loh, kepingin untuk membalas itu. Makanya kan diikuti dengan kamu tuh hendaknya mengampuni sama seperti Kristus sudah mengampuni kamu, gitu loh. Jadi pembalasannya itu yang ditekankan untuk diwaspadai. Ya, dalam bahasa yang lalu kan juga saya katakan kan, Tuhan mengatakan pembalasan itu hakku, bukan hakmu, gitu loh. Itu hakku, ya, haknya Tuhan, bukan haknya kita. Nah itu yang harus betul-betul kita kendalikan, karena itu persoalan utama mengapa kita sulit melupakan luka yang sudah terjadi dalam diri kita, karena semua kita pengennya membalas, gitu, ya. Oleh karena itu harus dikendalikan. Nah terus bagaimana caranya supaya kita bisa mengampuni? Satu, memang kita harus memulai dengan mengingat. Nah ini saya omong-omong dulu sama ide segala macam, tapi ternyata, nah itu betul. Ya, ketika kamu edarkan supaya kita menulis luka lama, nah karena mengampuni itu memang harus dimulai dengan mengingat. Ya kan, kalau kita mengampuni, yang mau diampuni apa, gitu loh. Luka yang mana? Nah itu harus betul-betul kita ingat kembali. Memang kadang-kadang kita ingin sekedar melupakan, tapi tidak mungkin. Otak kita tidak didesain untuk itu. Sekali itu terjadi, apalagi ada lukanya, itu akan ada di sana. Hanya bisa, istilah saya itu, hanya bisa pudar, tapi nggak pernah bisa punah. Nah itu luka. Akhirnya kita mau lukanya seberapapun lamanya akan tetap ada di sana. Makanya percuma kalau kita berusaha, saya ingin melupakan, enggak bisa. Yang bisa kita lakukan paling itu cuma kita tidih-tidih aja di alam bawah sadar atau di alam tidak sadar kita. Tapi nanti begitu ada pemicunya, ya muncul lagi. Lalu kemudian pengen balas lagi. Ya, nah yang harus kita lakukan satu memang mengingat. Cuma kita mengingat itu luka ini buat apa? Ya, nah itu yang jadi catatan ya. Dan dengan cara bagaimana? Ya, yang saya pelajari itu begini. Kalau kita mengingat, kita harus mengingat dengan benar dan jujur. Nggak usah ditambah-tambahi. Meskipun memori itu selalu ingin menambah-nambahi bumbu kecapnya banyak sekali, ya. Tapi kita harus belajar kalau mengingat itu dengan benar dan jujur. Itu satu. Dua, kalau kita mengingat itu bukan mengingat untuk membalas, tapi mengingat supaya kita bisa memulihkan luka kita itu. Jadi itu harus jadi tujuannya. Kita mengingat itu bukan supaya kita punya sesuatu yang bisa menjustifikasi, membenarkan tindakan pembalasan saya. Enggak, kalau itu dilakukan percuma. Dan bukan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Kita sudah dikuduskan supaya kita bisa mengasihi.
Ya, jadi kita mengingat itu untuk memulihkan. Yang ketiga, kalau kita mengingat itu untuk mengambil hikmahnya supaya kita bisa belajar dari peristiwa itu. Nah, itu caranya mengendalikan pembalasan itu tadi. Ya, di satu kita harus mengingatnya, dan kedua betul luka lama itu luka baru pun juga sama, itu sakitnya bukan main. Makanya kita butuh Tuhan. Itu harus kita ya istilahnya itu dicantolkan gitu loh di tangannya Tuhan. Kita manusia itu tidak bisa sendirian. Kita harus nyantolkan itu di tangannya Tuhan. Cuma kita juga nggak bisa sendirian juga menyantolkan itu di tangan Tuhan. Di situ kita butuh teologi keluarga itu tadi. Jadi karena kita butuh teman-teman yang lain untuk ikut membantu saya. Saya kalau harus menghadapi luka saya sendirian, lalu diharapkan saya bisa mengampuni orang yang sudah melukai saya. Itu susah. Ya, manusia kok. Saya punya perasaan. Ya, ketika saya dikhianati, ketika saya dilukai, sakit itu. Ya. Nah, caranya bisa ya saya butuh bantuan teman-teman yang lain ini untuk menjadi komunitas, menjadi keluarga saya. Nah, itu makanya dalam ayat-ayat tadi selalu dikatakan alelon ya, saling satu sama lain, tidak sendirian, satu sama lain. Kita butuh teman yang lain, gitu ya. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita mau mengampuni luka lama, kesimpulannya satu, ya kita harus mengingat luka itu. Tidak bisa kita sekedar melupakan. Tidak ada ceritanya mengampuni dengan melupakan. Itu mitos, nggak pernah bisa terjadi. Ya, kita harus mengingat, cuma mengingatnya tadi mengingat dengan benar dan jujur, tidak usah nambah-nambahi, ya macam-macam supaya yang sana tuh kelihatan jelek sekali dan jahat sekali, karena saya tambah-tambahin bumbunya, gitu kan? Ya, dia cuma nampar saya 1 kali, tapi saya mengingatnya dia nampar saya 10 kali. Nah, itu tidak mengingat dengan benar dan jujur itu namanya. Ya. Jadi kita mengingat dengan benar dan jujur, kita mengingat itu untuk memulihkan luka kita, bukan supaya kita punya alasan untuk membalas, bukan itu. Tapi supaya kita betul-betul memulihkan luka saya. Dan kita kalau mengingat itu ya, kita mengingat untuk mengambil hikmah, belajar dari peristiwa itu. Karena kita tahu sakit kan akhirnya, nah kita perlu belajar apa yang bisa kita pelajari dari luka itu. Ya, jadi satu kita mengingat, dan kedua kita cantolkan itu, ya luka itu tadi, dan semua proses pengampunan ini di tangan Tuhan. Kita tidak mungkin seberapapun hebatnya kita manusia terbatas, gitu loh. Jadi makanya Rasul Paulus mengatakan kalian itu, kita ini adalah manusia baru, diciptakan oleh Allah, pilihan Allah. Itu supaya kita ingat status kita itu. Kita tuh punya Tuhan yang harus kita percaya penuh, gitu loh. Lalu yang ketiga, ya kita nyantolkannya itu juga nggak bisa sendirian juga, gitu loh. Kita juga butuh teman-teman lain sebagai keluarga kita, gitu. Oke, itu nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan ya setelah Kailin ya. Baik, terima kasih Pak Paulus untuk landasan secara teologisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Erli. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya terus deg-deg nih setelah Pak Paulus menyampaikan. Saya mau berbagi, kalau tadi Pak Paulus menyampaikan hal yang secara teologis dan plus ada juga secara psikologis yang saat ini. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mundur sedikit. Kalau tadi posisi yang dijelaskan Pak Paulus lebih banyak yang yuk action ke depannya bagaimana. Tapi ini saya mau ajak untuk sedikit mundur. Ya, flashback ke belakang. Judulnya mengampuni luka lama, sama seperti Pak Paulus tadi. Saya juga mikir, waduh mengampuni, ini susah banget ini mengampuni. Memaafkan aja belum tentu, memaafkan dengan ikhlas gitu. Ini apalagi mengampuni. Next, nah
Ini pertanyaan. Jadi ketika orang tua meninggal dunia, umumnya, ini secara umum ya, apa yang mereka tinggalkan? Biasanya apa sih? Warisan. Ya, warisan ya biasanya ya. Terlepas dari ekonominya bawah, menengah, atas, tetapi yang ditinggalkan itu adalah warisan. Nah, next. Ya, nah warisan itu seperti apa biasanya? Ya, next. Oke, biasanya, nah di sini ya ada warisan yang harta. Ini tentu berkaitan dengan kekayaan, dengan materi. Ada yang bergerak, ada yang tidak bergerak. Contohnya kalau yang bergerak, ya yang pasti tabungan, perhiasan, kendaraan. Bahkan kalau yang tidak bergerak, tanah, bisnis, bangunan. Kalau warisan ini ditinggalkan, satu sisi mungkin duka karena orang tua sudah tidak ada. Tetapi satu sisi oke, hidupku aman, ini masih ada warisan. Tetapi permasalahannya kalau warisannya itu yang tidak menyenangkan, berupa hutang yang harus dilunasi. Mumet ini, waduh orang tuaku hutangnya oke banget nih warung, piye carane ini melunasi. Mau tidak mau akan berpengaruh dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan yang kekayaan yang ditinggal pun akhirnya ya udah dijual untuk melunasi. Tetapi next, yang ingin saya tarik bukan warisan kekayaan, tetapi warisan kepribadian. Ini enggak perlu nunggu orang tua meninggal, tidak perlu. Kita lahir, ceprot itu, oe. Kita tuh sudah membawa warisan dari orang tua. Next, kita ingin tahu. Jadi ada 6 area warisan. Yang pertama itu ada kesehatan fisik dan mental. Mungkin orang tua kita punya terindikasi diabetes. Wah, ini akan nurun nih ke anak. Atau terindikasi mohon maaf, mungkin ada permasalahan dengan mental, kesehatan mental. Sedikit banyak itu akan terbawa juga. Lalu ada warisan tradisi budaya dan suku. Ada suku-suku tertentu yang masih berpatokan dengan tradisi, dengan budaya yang kuat. Itu juga mau tidak mau anak juga akan berdampak. Kemudian pola relasi dan komunikasi. Wah, ini kalau orang tua membangun rumah tangga atau keluarganya itu dengan cara keras. Contohnya kalau orang tuanya militer, tentara, wah ini cara mendidik anaknya pun dengan cara militer. Atau mungkin orang tuanya guru, ya nanti akan basicnya dengan cara seperti guru mengajar, padahal ini dengan anaknya. Lalu ada juga kebiasaan dan rutinitas. Kebiasaan dan rutinitas. Kalau sehari-hari mungkin, mohon maaf, misalnya seorang ayah yang ya udah yang penting sudah berkeluarga, sudah punya anak, istriku nanti yang akan mengurus anak-anak, pulang kerja, udah belum duduk, belum anaknya menyapa, halo ayah, halo pak, gitu ya, baru pulang, anak baru ingin menyambut ayahnya apa, langsung keluar, udah ya, ini ada janjian sama teman. Nah, ini juga akan membawa warisan ke anak-anaknya. Lalu juga kehidupan rohani, keterampilan dan pendidikan. Nah, ternyata 6 area warisan ini secara tidak langsung, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu masuk juga di dalam bagian dari anak-anak dari keluarga ini. Next. Next. Ya, nah ini contoh, ini saya mau bagikan, saya mau belajar untuk
menyampaikan, sharing sedikit banyak tentang warisan. Jadi ada dua sisi, ada rantai warisan baik, ada rantai warisan buruk. Kami, saya 7 bersaudara, orang tua itu selalu memprioritaskan pendidikan. Kalau kita enggak belajar waktu kecil, wah itu bakal dimarahi. Memiliki waktu bersama dengan keluarga. Nah ini mami saya khususnya ya. Jadi setiap sore siang anak-anak pulang sekolah semua harus tidur siang. Nanti sorenya mami akan membuat jajanan dan di situ nanti kita akan kumpul semua. Bukan hanya masalah makan jajannya, tetapi sambil bercerita apapun itu, dari topik sekolah, tiba-tiba nanti berkaitan dengan teman, berkaitan dengan tiba-tiba menyangkut tentang mami papi. Nah itu kami selalu rutin setiap sore. Kemudian mengutamakan kerukunan dalam keluarga. Jadi mami dan papi selalu mengajarkan kami 7 anak tidak ada yang kalaupun konflik, kalaupun bersih tegang, yuk tetap diingat bahwa kalian adalah saudara. Jadi bagaimana caranya kalian tetap terus mengutamakan kerukunan. Tetapi yang di sisi sebelah kanan ada rantai warisan yang buruk. Salah satunya orang tua bertengkar dan terlihat oleh anak-anak. Jadi waktu saya masih kecil, mami papi itu kalau sudah bertengkar hanya masalah beda pendapat itu di depan kami. Bahkan ya saya mau bukakan juga, bahkan pernah mau dipukul juga seperti KDRT. Itu pengalaman dan apa yang saya lihat membuat sampai sekarang saya mengakui saya sedikit trauma ketika melihat ada orang yang berkelahi atau yang bertengkar. Bahkan bukan hanya teman atau anak-anak yang di sekolah, yang tidak saya kenal pun di jalan atau apa, ketika akhirnya mereka berkelahi di jalan itu, wah itu langsung jantung saya langsung merasa kayak wah ngeri, kayak copot itu. Sehingga mau tidak mau akhirnya saya harus menghindar. Karena apa? Kedua kaki saya akhirnya gemetar dan tidak bisa bergerak. Saya mau menghindar enggak bisa karena akhirnya peristiwa itu mengingatkan saya peristiwa masa lalu dengan papi mami saya. Lalu yang kedua, orang tua melarang anak bermain dengan anak tetangga. Ini satu pengalaman yang pernah kami, jadi kami 7, 3 cewek, 4 cowok, hanya selisih setahun 2 tahun. Pulang sekolah kami itu akan main bersama di luar, main layang-layangan, main apa gitu. Satu ketika anak tetangga itu cuman lewat dan kami tidak mengejek, kami tidak melakukan apa-apa. Tapi yang dilakukan anak tetangga kami itu dengan melempari kerikil. Satu kali koko saya kena sampai berdarah di sini. Di situ pulang lapor sama mami. Dan sejak itu langsung sama mami, kalian tidak boleh bermain dengan tetangga. Apapun itu. Padahal kalau arisan ibu-ibu mami tetap ikut, arisan bapak-bapak masih ikut, arisan Karang Taruna kami masih ikut. Tetapi dalam hal bermain itu enggak bisa. Jadi ya udah kalian main aja dengan kokomu, dengan cicikmu. Ya kalau ciciknya enggak mungkin karena usianya udah beda jauh itu. Ditambah dengan yang satu. Nah, ini langsung kena ke saya juga. Orang tua membanding-bandingkan. Sebenarnya bukan berkaitan dengan secara internal di dalam keluarga, tetapi ini dampak dari di sekolah. Karena kami 7 itu sekolah yang sama. Jadi kalaupun kelas 1 sampai kelas 6 ya udah koko saya, cicik saya. Terus sampai saya mungkin waktu itu urutan yang di SD kelas 1, kelas 2. Nah, gurunya itu paling seneng sekali, kok kamu bodoh sih? Kok kamu itu enggak sama dengan kokomu? Kok kamu enggak sama cicikmu? Dan itu buat saya itu tamparan yang luar biasa. Sampai sekarang pun saya masih mengingat itu. Sehingga ketika saya mengajar di SD Bokri Wirobrejan, saya dipercayakan mengajar sana, saya langsung ingat,
Apa saya harus balas? Seperti tadi yang disampaikan Pak Paulus. Saya bisa aja balas dendam ke anak-anak saya gitu, anak murid saya. Tapi manfaatnya apa? Untungnya saya apa gitu? Saya tidak mau luka saya ini betul-betul yang menyakitkan ini itu saya harus salurkan ke anak-anak. Sehingga mau tidak mau dua warisan ini, baik yang baik maupun yang buruk, saya harus betul-betul memahami mana yang harus saya putuskan, mana yang tetap saya pertahankan. Seperti itu. Next. Nah, yang menjadi pertanyaan, terus bagaimana? Kalaupun niat saya ingin memutuskan, itu caranya bagaimana? Kalaupun saya harus membenahi warisan yang buruk, terus gimana? Itu berat buat saya. Mungkin kalau koko cicik saya mungkin tidak terlalu berat mengalami ini karena hal-hal yang buruk itu jatuhnya lebih banyak ke saya. Dan saya juga bingung, kenapa setiap diskusi di dalam keluarga perbedaan pendapat, prinsip itu selalu berbeda saya dengan koko cicik saya. Sehingga mami saya pun juga menambah label lagi. Kenapa sih kamu kok ngeyel, kamu nggak nurut? Nah itu sudah label lagi itu. Wow, saya pikir awalnya saya menutup semua luka-luka saya ini. Yang ketika saya akhirnya belajar tentang psikologi, di situ akhirnya saya belajar kenapa harus ditutup-tutupi. Justru harus dibuka. Karena apa? Ketika ditutup seperti tadi yang Pak Paul sampaikan, suatu saat saya bisa meledak dan itu akan membahayakan. Bisa membahayakan orang lain, tapi juga membahayakan diri saya sendiri. Next. Nah, sebetulnya siapa sih pemicunya? Ini terlepas saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Disadari atau tidak disadari, setiap orang itu pasti ada luka emosi. Apapun itu, mau luka kecil, luka besar, ya, atau tadi juga luka lama, luka baru, semua, ya. Lalu sebetulnya siapa pemicunya? Saya ajak untuk ke belakang, mundur ke belakang. Ada terjadinya disfungsional. Apa itu? Jadi di situ disampaikan keluarga yang tidak menjalankan fungsi. Enggak kelihatan ya. Ya, fungsi dari dan peran keluarga dan ini menghambat. Kuncinya di sini menghambat. Kalau mami saya mungkin alasannya kamu tuh belum tahu apa-apa. Kamu tuh masih kecil. Setiap saya ambil suara ketika diskusi selalu pendapat saya dipatahkan. Selalu dikatakan kan kamu isih cilik karena saya nomor 6. Jadi yang selalu diakui adalah cicit saya nomor 1, nomor 2, baru koko saya. Tetapi suara saya selalu dipatahkan. Nah, dan ditambah saya tuh tidak diberi kesempatan oleh mami papi saya untuk menunjukkan bahwa saya tuh juga mandiri loh, saya tuh sudah besar loh. Bahkan waktu 10 tahun yang lalu waktu mami masih ada, tetap karena saya nomor 6 ya saya tetap kecil dan tetap kamu enggak punya suara. Suaranya keputusan hanya ada di anak nomor 1, nomor 2, anak sulung seperti itu. Itu sangat menyakitkan. Karena apa? Kenapa suaraku enggak ada gitu di keluarga. Lalu di situ kalau digambarkan kok aku seperti kayak boneka ya udah ngikut cici kokoku bilang apa ya udah kamu harus nurut gitu. Lebih lagi karena kami perempuannya 3, nah yang tidak mengenakkan anak yang paling bawah masalah baju. Kalau udah Natal beli baju baru tuh jatahnya nomor 1 nomor 2 tuh dapat baru. Saya dapat lungsuran tuh dari cici saya, alasannya kan masih bagus, saya HP daripada beli. Ya itu terus berulang akhirnya ya saya menyadari oke, saya harus mengambil keputusan. Saya akan
membalas dendam, atau ya saya harus mengikis rasa sakit hati saya, seperti itu ya. Nah, bahkan ketika orang tua kami bertengkar pun juga itu saya pikir di saat waktu bertengkar, saya sampai bilang, apa sih yang diperdebatkan? Apa sih masalahnya gitu? Dan itu kenapa di depan? Dan itu betul-betul bukan hanya saya, koko saya, cicik saya melihat juga gitu. Itu yang sebetulnya tanpa disadari orang tua sudah membiarkan, bahkan tidak melakukan peran dan fungsinya sebagai orang tua yang memberikan contoh yang benar. Bukan masalah contoh yang baik, tetapi contoh yang benar yang bagaimana ketika ada konflik suami istri, seperti itu. Next. Nah, pertanyaannya kapan sebetulnya mulai terjadi? Ini gambaran yang ini pernah saya alami juga di situ. Yang gambar yang sebelah kiri itu tidak menerima perlakuan apa-apa. Saya pernah dicuekin sama mami papi gara-gara beda prinsip. Itu hanya gara-gara ya mohon maaf ya, ini saya sampaikan. Waktu itu kami diskusi karena kami tanya, Mi mbok cerita dong, ketemunya sama papi itu gimana? Ceritalah, papi pun juga cerita. Tetapi cerita itu selalu berakhir dengan bertengkar. Tidak tahu kenapa, selalu bertengkar karena beda pendapat. Hanya masalah sepele, contohnya sebetulnya yang suka tuh siapa duluan. Hanya pertanyaan itu, gengsi kan. Jadi itu tuh mami duluan, mana kamu papimu duluan. Akhirnya malah bertengkar. Jadi wah ya udah bubar, nggak jadi diskusi gitu. Nah, satu ketika mami saya bilang seperti ini, kami kumpul semua, kalian kelak ketika sudah besar, kalau kalian mau menikah, contohlah mami papi. Saya kaget, loh orang saya melihat kayak gitu mau dicontoh gitu kan, protes saya, yang lainnya cuma dengerin. Ya saya bilang, saya mending yang seiman, betul-betul seiman, apapun terlepas dari suku, apapun terlepas dari gaya hidup, apapun terlepas, iman itu yang penting. Wah, di situ langsung saya sempat didiemin sama mami, gara-gara kok kamu ngeyel sih. Itu bahkan pernah didiamin lagi ketika saya mau memutuskan untuk ikut setelah lulus wisuda, kemudian waktu itu S1, lalu saya mau ke Kalimantan untuk ikut pelayanan di pedalaman. Itu mami saya sampai bilang, sekali kamu keluar dari pintu rumah, kamu tidak aku anggap sebagai anak. Wah, saya, duh Tuhan, ini apa salahku? Aku pergi itu memang untuk pelayanan. Dan waktu itu saya sempat ke Semarang dengan encik saya, paman saya, pendeta di GKMI juga. Waktu itu saya curhat, karena kalau saya curhat ke mami saya bakal tidak, nggak boleh pergi. Satu sisi saya melihat mami saya terlalu sayang, terlalu melindungi, tetapi satu sisi kebebasan saya juga direnggut karena saya tidak bisa mengambil jalan langkah saya untuk saya mau pelayanan. Nah, ketika mami saya mengatakan seperti itu, saya sempat diam. Padahal tas sudah saya bawa, saya mau berangkat ke Semarang dulu, ke Kudus, ke Mardi Rahayu, karena ketemu suster di sana. Saya cuman, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tetap melangkah jalan atau saya mundur? Saya lumayan lama, tapi di situ mami saya nangis sebetulnya, mengatakan tidak menganggap, tapi menangis. Saya langsung cuman bilang, saya pergi bukan keinginan saya sendiri, saya pergi karena saya ingin merespon panggilan Tuhan. Jadi mau tidak mau saya tetap akan pergi. Wah, kejer-kejer mami saya. Jadi
betul-betul yang sering mengalami sedikit kepahitan itu saya rasakan gitu. Bahkan beberapa hari sempat mami tidak mau bicara dengan saya didiamkan, diabaikan. Ya udah, saya ya cuman udahlah, saya coba belajar untuk Tuhan, salah saya apa sih? Saya enggak melakukan yang melanggar loh ini, enggak loh. Kenapa gitu? Nah, ketika saya cerita ke papi saya cuman bilang, apa yang kamu pilih, kamu tentukan, dan apa yang akan kamu alami, ya udah, kamu belajar untuk bertanggung jawab. Dua karakter, dua peran yang berbeda dan dua sifat yang berbeda. Mami dan papi itu sangat-sangat beda sekali. Tetapi itu yang saya alami. Bahkan di situ ada perlakuan negatif. Nah, perlakuan negatif, bersyukur tidak sampai main fisik mami papi saya, hanya secara verbal. Tetapi sebenarnya verbal ini juga membahayakan sekali ya, karena itu kan akan tertancap di dalam hati, di dalam perasaan ya. Next. Oh ya. Nah, jadi apa yang kepahitan-kepahitan yang saya alami ini, saya membaca buku tentang monster pribadi. Ini adalah monster saya yang sampai sekarang saya masih terus berjuang. Saya mengakui ini saya masih berjuang. Saya tidak langsung langsung pulih. Luka lama saya muncul lagi. Luka lama saya ketika ada peristiwa yang betul-betul langsung ingat masa lalu, muncul lagi. Nah, sebetulnya apa sih monster itu? Merupakan area sensitif tempat kita mudah jatuh atau terganggu dengan situasi tertentu. Seperti tadi yang saya sampaikan, ketika ada suami istri bertengkar, misalnya ada yang dipukul atau apa, langsung flashback memori saya, mami papi dulu juga bertengkar, beda pendapat. Itu buat saya wah ngeri gitu. Ini monster yang bukan hanya cuma satu, tetapi banyak sekali yang saya alami. Next. Dan ini secara umum ya, sebenarnya masih banyak. Apa saja sebetulnya monster yang ada di dalam diri? Mungkin bukan hanya saya, tetapi Bapak Ibu Saudara juga akan menemukan sebetulnya monsterku itu apa sih dalam diriku gitu. Ada minder, kepahitan, kesepian, kehilangan, kebiasaan buruk, putus asa, kepahitan, kemarahan, sayang diri. Ini masih banyak dan mungkin ada salah satu, salah dua yang mungkin sudah Bapak Ibu sudah tuliskan di sini. Yang saya tuliskan juga yang sudah saya cantumkan di situ. Ya, jadi monster pribadi itu selalu akan muncul. Monster itu sebetulnya manusia lama kita yang mungkin masih belum berdamai, yang mungkin masih perlu dikelola. Bukan masalah, itu akan hilang. Tidak, itu akan terus beriringan sepanjang kita hidup, beriringan antara yang baik maupun yang buruk. Permasalahannya, apakah kita akan membiarkan buruk itu akan terus mengiringi kita? Ya, next. Nah, monster terbentuk sejak kecil. Seperti pengalaman tadi, pengalaman saya itu dari kecil dan pengalaman yang tidak menyenangkan, dan itu akan terbawa sampai saya dewasa sampai sekarang, dan itu membuat saya satu sisi sebetulnya malu. Saya malu sebetulnya menyampaikan, tetapi itu salah satu terapi saya untuk saya juga harus membereskan diri saya sendiri dengan luka-luka lama saya. Nah, pertanyaannya, luka emosi apa saja yang dialami waktu kecil dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang sampai sekarang pun masih kebawa, masih berdampak, masih yang oh ya kok aku kayak papahku ya, oh ya kok aku kayak mamahku ya. Itu akan muncul, 1, 2, bisa 3, bisa 4, itu akan muncul. Tetapi apakah kita akan membiarkan
ya, monster-monster itu, manusia-manusia lama itu. Next. Nah, tujuannya apa untuk mengingat kembali? Kita perlu mengenali sebetulnya akar masalahnya itu apa. Yang kalau banyak disampaikan luka batin atau akar pahit. Nah, itu sebetulnya apa? Kemudian bukan hanya menemukan akar masalahnya, tetapi bagaimana kita mengelola masalah itu, mengelola monster yang sering muncul. Itu tidak hilang. Langsung dalam pikiran kita, celing langsung di-delete. Mungkin kalau laptop bisa langsung di-delete, tapi itu akan terus ada di dalam pikiran kita, perasaan kita, dan itu mengganggu. Nah, bagaimana kita mengelola masalah itu yang akan sering muncul dan juga bahkan mengganggu. Ingat, monster atau manusia lama bukan untuk dihindari, tapi bagaimana kita menghadapi dan juga menjalani. Next. Nah, ini ada beberapa cara mengelola monster pribadi. Yang pertama, kenali dulu monster pribadi, Bapak Ibu sekalian. Dengan cara apa? Mengingat kembali, seperti tadi sudah menuliskan luka lama, ya. Kemudian ingat monster itu biasanya datang berulang. Nah, kenali pencetusnya, yang pemicunya apa sih kok ini muncul lagi? Itu kita perlu mengenali. Kemudian pilihlah seseorang. Kalau tadi Pak Paulus menyampaikan ada komunitas atau kelompok. Nah, kalau belum berani di dalam komunitas, di dalam kelompok untuk curhat, ya apalagi mohon maaf misalnya kelompok ini akhirnya malah senang bercerita, berbagi ke orang lain, itu membahayakan. Lebih baik tidak. Mulailah dengan satu orang. Itu pun satu orang yang bisa dipercaya. Jangan satu orang yang merasa udah dekat, udah bestie nih, curhat. Wow, udah semua diceritakan sekalinya. Menceritakan nggak gampang loh. Menceritakan luka lama itu memalukan, tetapi itu nggak gampang. Ketika ada teman ya yang mau menceritakan, tapi teman ini ternyata tidak menjaga perasaan, tidak memahami, lalu dia menceritakan berkeluar kemana-mana, maka trauma itu akan nambah lagi, rasa tidak percaya ke orang lain, dan ini akan jauh lebih sakit, bahkan mungkin seperti kata dalam tempurung, ya udah dia akan diam di dalam, dia akan merasakan sendiri, dia akan melukai diri sendiri, dia akan menyakiti diri sendiri, bahkan tidak heran kalau ada yang sampai bunuh diri. Itu sampai ujung yang betul-betul mungkin dia sudah merasa udah nggak ada jalan keluar. Ini membahayakan, ya. Nah, selain pilihlah seseorang, nah ini miliki kehidupan spiritual. Jadi betul tadi yang Pak Paulus sampaikan, bukan hanya satu bidang ilmu saja, tetapi sekarang itu sudah ya viralnya tuh pokoknya sudah semua tuh berkolaborasi. Ya, bukan hanya ya udah teologi sendiri, itu tidak itu. Nah, miliki kehidupan spiritual atau hubungan pribadi yang baik kepada siapa? Khususnya kepada Sang Pencipta. Sebelum menceritakan ke seseorang, ke teman yang dianggap dipercaya, lapor dulu ke Tuhan. Ceritakan, curhatkan dulu kepada Tuhan. Saya lebih senang untuk curhat dulu nih ke Tuhan. Jadi sebelum saya menyiapkan ini, 2 minggu sebelumnya waktu David menyampaikan, saya terus diskusi sama Tuhan. Tuhan, terus apa yang mau saya sampaikan? Orang aku aja ngalami, terus orang aku aja juga belum pulih, terus apa yang mau harus aku bagikan? Ilmu aja juga masih pas-pasan, baru aja selesai. Itu gimana? Terus bergumul. Ya sebetulnya itu sampai saya sebenarnya hampir jatuh sakit juga gara-gara mikir materi, apalagi kata mengampuni, aduh beratnya minta ampun itu. Tetapi karena Tuhan justru menyampaikan, bagilah sakitmu itu, bagilah rasa lukamu itu. Untuk apa kamu tutup-tutupi? Mulailah belajar. Tidak perlu
awalnya masih malu dan itu memalukan. Tetapi sampai kapan kamu akan menyimpan itu? Nah, akhirnya dari situ terus dibukakan dan diberi kesempatan, ya oke Tuhan, saya siap untuk sharing, saya siap untuk membagikan pengalaman saya. Next. Nah, salah satu ini yang bagian sebentar. Salah satu cara mengelola, kalau kita mau melihat tarik mundur, itu terapi kelahiran. Jadi mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang pernah mendengar genogram ya. Nah, itu setidaknya mungkin Bapak Ibu bisa nanti mencoba di rumah, atau kakak-kakak ya, bisa mencoba melakukan membuat diagram pohon keluarga. Enggak usah sampai ke buyut atau apa, enggak usah. Orang tua setidaknya kakek nenek dari mama, kakek nenek dari papa, udah sampai di situ. Temukan ya warisan yang baik apa saja, warisan yang buruk apa saja dari mama, dari papa, ayah atau ibu. Lalu juga temukan di situ mana yang baik, mana yang buruk. Lalu lihat ke diri sendiri. Aku sudah terkontaminasi yang mana ya? Aku sudah masuk yang mana ya? Warisan buruk yang mana ya? Nah, itu salah satu langkah awal yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Kemudian ingat kelahiran kita itu dahsyat dan ajaib. Ya, seperti di dalam firman Tuhan ya. Kejadianku itu dahsyat dan ajaib ya. Dan kenali bahasa cinta tubuh. Bukan bahasa kasih yang five language itu ya. Bukan itu, tetapi ini kenali bahasa cinta tubuh. Ketika aku tuh kok aku rasanya kayak mau stres ya ini, kayaknya tugasnya numpuk ya, kerjaanku banyak ya. Kalau orang selalu bilang yuk healing. Nah, yang membuat kita nyaman, yang membuat kita tuh bisa rileks kemana? Mau ke pantai atau mau ke gunung, atau mungkin ada yang ya udah cuman muteri Malioboro jalan, atau mungkin ke mall. Nah, itu coba lakukan. Ya, mengenali bahasa. Jadi bukan terus kita memanjakan secara ini, tidak, tetapi salah satu bentuk untuk kita mulai menenangkan diri. Kita mencoba untuk mengelola dengan cara ya udah kita coba jalan deh. Aku mau menghirup udara di luar, di taman atau apa. Itu lakukan. Kemudian self talk. Nah, siapa di antara Bapak Ibu Saudara yang membiasakan melakukan self talk, bicara dengan diri sendiri? Itu maaf, bukan berarti yang terus ngomong sendiri, terus di jalan ngomong sendiri, tidak loh ya, bukan itu. Tetapi berbicara dengan diri sendiri, tetapi itu melibatkan Tuhan, dengan Tuhan, curhat dengan Tuhan. Ya, ini salah satu terapi juga. Karena apa? Di situ juga akan ada self awareness, ada kesadaran bahwa iya ya Tuhan, ternyata memang kalaupun aku memaksakan aku harus seperti ini, maka itu akan menyakitkan diri aku sendiri. Kenapa Tuhan mengizinkan seperti ini? Oh, ternyata di balik peristiwa ini Tuhan punya maksud. Oh iya ya, betul ya kata firman Tuhan. Semua ini untuk kebaikan Tuhan ya. Nah, itu akan muncul self awareness, ada kesadaran dalam diri kita muncul. Bahkan di situ ada rasa syukur, belajar mencukupkan diri. Kita belajar untuk terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk cukup hari ini, berkat Tuhan. Dan salah satu yang saya lakukan, maaf mungkin ini bukan hal yang jorok ya. Saya setiap kalau ke toilet BAB selesai gitu, saya akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena apa? Lancar. Bayangkan ketika itu sembelit dan gak bisa
dan harus dengan suntik dan harus dengan obat, harus apa, itu selalu mengingatkan ke saya bahwa iya, saya harus belajar mensyukuri hal yang kecil sekalipun. Karena apa? Itu juga akan mempengaruhi tubuh, itu akan mempengaruhi emosi, mempengaruhi psikis, mempengaruhi kondisi dalam diri kita, seperti itu. Dan yang terakhir yang tadi saya sampaikan adalah pohon keluarga. Yuk, apakah kita akan membiarkan rantai warisan buruk itu akan terus kita bawa, kita gendong sampai kita keluarga, anak, kita akan praktekkan ke anak, nanti ada cucu, kita akan praktekkan juga, atau kita pertahankan rantai warisan baik, kita akan mulai mengelola, tidak bisa menghapus, mendelete, tetapi mengelola, supaya apa? Ketika muncul, kita mulai ada self awareness, kita mulai self talk, kita mulai melihat Tuhan punya rencana apa. Jangan salah, apa yang luka-luka lama yang kita alami itu kadang Tuhan pakai loh untuk menolong sesama kita, menolong rekan-rekan kita, bahkan tidak perlu jauh-jauh, menolong keluarga kita, saudara kita. Terlepas masalah apapun, alasan apapun, tetapi ketika kita betul-betul mau bersandar dengan Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita, dan itu cara Tuhan memulihkan kita juga, dan ini menjadi berkat buat kita semua. Saya tutup dengan next. Nah, ini salah satu konselor Pak Juliato Simanjuntak, saya belajar dari beliau, termasuk berkaitan dengan monster itu tadi. Mengakui perasaan kita itu adalah awal kesembuhan. Ya, kadang kita jaim ya, aku enggak apa-apa kok, aku enggak apa-apa. Enggak apa-apa di permukaan luar, tetapi di dalam itu mungkin wis terkoyak-koyak, mungkin akarnya juga sudah rusak. Akhirnya untuk bertumbuh secara rohani terhambat, terhalang. Ya, nah ini yang bisa saya bagikan. Saya kembalikan ke Mbak Ida. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih. Saya dapat PR dari MC. Begini, supaya kita bisa berdiskusi, mungkin lebih baik kita ada sesi tanya jawab ya. Tapi karena waktu ini terbatas, boleh ada 1 atau 2 orang yang mau bertanya kepada pemapar, nanti siapa yang mau ditanya, dan silahkan langsung Pak Surya. Saya mau bertanya tentang kalau tentang yang disampaikan Pak Paulus tadi itu sepertinya diarahkan ke masing-masing pribadi begitu, tentang kasus-kasus entah luka lama dan seterusnya. Nanti ujung-ujungnya kan menjadi random begitu, karena masing-masing akan memberi keputusan sendiri-sendiri sesuai dengan yang dirasakannya. Nah, saya mengusulkan mestinya kita punya orientasi begitu. Jadi masing-masing harus merumuskan orientasi atau visinya. Orientasi itu maksudnya bekerja. Kalau mencari sesuap nasi itu bukan bekerja kalau menurut saya. Mencari sesuap nasi itu ya sudah, roti mana kan diberikan Tuhan. Kemarin saya sekolah minggu ada tentang itu. Jadi tentang sesuap nasi itu bukan bekerja. Kalau bekerja, ya melakukan pilihan Tuhan. Kita punya orientasi atau visi yang memang harus kita cari dari firman Tuhan untuk kita masing-masing secara spesifik begitu. Tidak random. Jadi kalau kita mengarah ke diri sendiri nanti jadi random dan seterusnya. Saya lalu usulkan Yakobus mungkin perlu dibaca karena biasanya masalah disebut di situ. Kalau ada banyak pencobaan termasuk dari internal itu bersyukurlah kalau banyak percobaan. Kalau ada monster-monster yang muncul di diri kita itu malah kita bersyukur karena dari setiap monster kita bisa belajar
untuk bagaimana kita mengarahkan diri pada Tuhan dan juga bagaimana kita bekerja sesuai dengan visi atau orientasi yang kita temukan berkenaan dengan maksud Tuhan pada eksistensi diri kita. Biasanya memang hal-hal itu muncul karena keinginan kita sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin dari Yakobus itu perlu ditekankan untuk bagaimana kita menghadapi tentang entah luka lama dan sebagainya. Saya menganggap bahwa luka lama dan seterusnya itu termasuk bagian dari pencobaan. Tapi itu kan terjadi karena seizin Tuhan begitu. Jadi Tuhan punya maksud tertentu untuk membentuk kita mengenali akan orientasi atau jalan yang Tuhan tempatkan bagi kita. Bahkan kita bisa dibangun melalui pencobaan-pencobaan tersebut. Melalui luka-luka lama kita bisa bangun. Saya terus terang saja saya tulis yang menjadi tulisan saya tulis ini luka lamaku itu tentang studi. Ada yang tahu kira-kira saya studinya berapa lama S1? Ada yang tahu? Istri saya malah tidak tahu juga berapa lama saya S1. Saya S1 9 tahun. 9 tahun. S1 9 tahun. Ya itu kalau sekarang udah DO ya kan 7 tahun. Nah, di situ pasti banyak terjadi hal-hal yang macam-macam yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya masih saya ingat sampai sekarang tentang teman-teman kok tidak beritahu tentang adanya tes tertentu, tentang dosen saya kok memberikan judul skripsi saya ke orang lain padahal saya masih bekerja begitu dan seterusnya. Ya itu jadi pergumulan dan seterusnya. Tapi saya lalu tadi Pak Paulus bilang ada hikmah. Lalu saya jangan sampai mahasiswa murid saya mendapat perlakuan seperti yang saya rasakan. Jadi itu saya berusaha begitu. Jangan sampai hal-hal yang buruk yang terjadi pada saya lakukan begitu. Saya akan berusaha hal-hal yang negatif yang saya rasakan tidak terasa keluar dari saya. Saya akan melakukan sebaliknya begitu. Ya, sambil itu mencari sebenarnya bekerja orientasi visi Tuhan itu lama-lama kalau kita merenungkan akhirnya kita akan menyadari oh memang maksud Tuhan adalah begini dan seterusnya begitu. Oke. Ya, mungkin ini campur aduk pertanyaan atau iya. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Surya. Pak saya bersaksi tentang ya. Ini menarik. Saya mencatat tadi yang terakhir adalah butuh keluarga gitu ya Pak Paulus. Pak, iya Kak Pak? Betul, butuh keluarga, butuh teman gitu kan. Nah, nyambung dengan Bu Erli tadi, kalau temannya nggak baik kayak mana gitu. Jadinya seperti apa Kak? Soalnya yang pertama, terus akhirnya muncul dari pertanyaan lagi, bagaimana cara mencari teman yang baik? Tadi kan Bu Erli bilang satu orang yang dipercaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang bisa dipercaya? Sedangkan kita aku sudah depres banget ini gitu. Siapa yang bisa menolongku? Jangan-jangan dia menjatuhkanku. Karena itu juga yang saya rasakan kemarin waktu saya harus menyelesaikan studi di Taiwan. Itu kayaknya saya, aduh Tuhan, sepertinya teman tapi ternyata kamu bukan teman ya gitu. Aduh, terus sepertinya senior yang membimbing tapi ujung-ujungnya kok begini, baru tahu gitu. Jadi ya sudah semuanya sendiri dan apapun sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya ya tadi mengadunya sama Tuhan, mau sama siapa lagi karena nggak ada yang dipercaya. Maksudnya saya jadi ragu-ragu orang ini tuh beneran bisa dipercaya apa tidak gitu. Terus kemudian
istilahnya kayak gini, hello, yang punya masalah aku tuh enggak cuman kamu, aku pun juga masalah, kita semua juga punya masalah, masalahnya kita sama, jadi kamu nggak usah banyak mengeluh. Jadi terkesannya itu seperti itu. Jadi kembali lagi kalau seandainya ada luka gitu ya, kalau saya sih tadi lebih pengen tanya-tanyakan adalah ini saya nggak tahu apa itu luka batin saya apa enggak, cuman istilahnya pada saat kita butuh orang untuk dipercaya, terus kita butuh keluarga, sedangkan kita nggak tahu keluarga mana yang bisa menolong kita. Pun kalau kita belum bisa temukan keluarga, temukan orang, tapi bagaimana kita tahu orang itu memang betul-betul mau membantu kita tanpa belakangnya kau begini gitu. Ya, terima kasih. Mohon tanggapannya Pak Paulus dan Bu Erli. Terima kasih. Langsung ke Pak Paulus. Ya, dia sudah bawa mikrofon. Silakan Pak. Atau mau perlu diulang lagi tentang pertanyaannya. Bagaimana dapat mempercayai orang lain tadi? Terus karena kita juga punya masalah, pasti orang juga punya masalah juga. Gimana gitu? Ya, saya jawab dulu. Sayangnya, ini saya harus mulai dengan jujur, ya. Kita tidak akan pernah bisa punya rumusan untuk menentukan siapa yang bisa dipercaya, siapa tidak. Ya, tidak ada alat tes kayak alat tes kehamilan untuk ngetes ini dia kalau tak tes positif atau negatif gitu. Sayangnya nggak ada, karena ciri khas utama dari relasi antar manusia itu adalah relasi terbuka. Ya, relasi terbuka itu apa artinya? Artinya tidak ada seorang pun di dunia yang bisa meramalkan akhir dari relasi kita. Kita tidak pernah gitu, dengan orang yang kita cintai sekalipun juga, wah dulu ketika pacaran itu, wah itu saya sampai bucin banget sama dia. Loh tapi kok sekarang, wah setelah jadi istri saya atau setelah jadi suami saya, lah kok beda. Nah itu memang relasi antar manusia itu selalu begitu. Ya, dan jadi kalau ditanya bagaimana kita bisa menemukan orang yang betul-betul bisa kita percayai, jawabannya tidak bisa, tidak ada alatnya. Gitu. Nah, terus bagaimana? Ya kita coba gitu ya, dengan siapapun yang bisa kita lakukan. Ya kalau misalkan ternyata nanti hasil akhirnya lelah tambah melukai diri saya, ya sudah. Ya, saya selalu mengatakan demikian. Dalam kehidupan kita di dunia itu, bagi orang Kristen apalagi, ada satu kebajikan yang harus kita latih dalam diri kita, yaitu kebajikan untuk merangkul tragedi. Nah ini memang kan bahasanya bahasa gede ya. Tragedi itu sesuatu yang tidak kita sukai, tapi mau tidak mau kita harus hidup di dalamnya. Nah itulah kebajikan yang harus kita miliki untuk merangkul tragedi. Dalam arti ya tadi, ya kalau kita pas kebetulan kita orang ini bisa kita percayai, ya puji Tuhan gitu ya. Tapi kan tidak bisa kita ramalkan bahwa pasti akan bisa saya percaya terus. Bisa saja ternyata tidak, bisa saja pada akhirnya dia mengkhianati saya. Nah ya sudah, itu tragedi ya, dan kita harus hidup dengannya gitu ya. Tapi tetap perlu ya, saya setuju sekali dengan Cielin tadi juga ya. Jadi kita memang harus ada orang ya, setidaknya itu dengan pasangan kita setidaknya. Makanya saya katakan pada anak-anak muda yang lagi pacaran gitu ya, saya selalu mengatakan jangan mencari orang yang kamu cintai. Karena pada akhirnya nanti yang berbicara itu bukan cinta, itu, tapi yang carilah orang yang bisa kita jadikan sahabat kita. Nah itu yang kita cari, bukan orang yang kita cintai. Karena namanya cinta nanti perlahan-lahan ya akan luntur dengan sendirinya, gitu, dan berubah bentuk melalui metamorfosa. Ketika pacaran bucinnya bukan main. Tapi nanti setelah menikah dan kalau kita memang serasi dengan dia, maka cintanya itu akan mengalami metamorfosa, berubah bentuk. Tidak lagi model cinta-cintaan anak remaja itu, ya, tapi lebih menjadi sahabat, gitu. Ya, minimal saya katakan ya, minimal kita mulai dengan itu, ya. Atau bisa juga dengan anak-anak kita. Kalau kita memang mengembangkan relasi yang baik dengan anak-anak kita kan juga bisa jadi sahabat kita.
ya, tempat kita juga curhat. Tidak harus selalu itu anak yang curhat pada orang tuanya. Orang tua juga boleh saja dan nggak ada salahnya orang tua curhat sama anaknya. Emangnya kenapa? Gitu loh. Ya, nah syukur-syukur ini bisa ditambah lagi, diperluas lingkarannya. Ada teman-teman, kalau saya itu selalu mengatakan tentang sahabat rohani. Itu kita memang perlu punya, gitu ya, sahabat-sahabat rohani kita, ya, yang sangat dekat dengan kita, sampai nanti agak lebih luas sekali bebas dan seterusnya. Mulai yang sangat spesifik sampai nanti ya kita curhatnya tidak sampai spesifik sekali, tapi agak umum dengan yang lingkaran yang di sana. Nah, ya memang begitu. Desain kita sebagai manusia itu tidak pernah diciptakan oleh Tuhan untuk bisa hidup sendirian. Dari sejak zaman purbakala dulu sampai sekarang, saya belum pernah menemukan ada yang namanya spesies manusia yang didesain dan bisa hidup sendirian. Tidak bisa, itu bukan fitrah kita. Ya, jadi mau tidak mau ya memang harus punya dan harus membangun. Minggu lalu saya juga pelayanan di GKI Coyudan, itu ulang tahun perwilayahan. Nah ini sebenarnya dari dulu saya sudah mengatakan ini baik juga kalau kita mau coba di GKI Jogja meskipun anggotanya tidak banyak ya, tapi maksudnya itu ada kayak KTB atau kelompok-kelompok wilayah itu. Nah saya katakan itu memang harus dibangun sekarang ini, apalagi kalau gereja kita makin gede itu memang harus. Kita tidak mungkin bisa mempertahankan atau mencari pertemanan dan persahabatan apalagi dalam ibadah umum, terlalu gede. Ya, terlalu umum, terlalu banyak orangnya, nggak mungkin. Ya, tapi kalau cuma di lingkaran-lingkaran kecil, nah itu kan bisa. Nah, mulailah dari situ. Gitu. Itu yang kedua, karena minggu lalu itu ulang tahun perwilayahan dan mereka memang bagus tuh bikin wilayah-wilayah itu, dan itulah tempat kita curhat. Itulah gereja-gereja kecil kita dan keluarga-keluarga kecil kita. Itu. Saya tidak tahu ini menjawab pertanyaan atau malah menambah kebingungan. Tapi paling tidak itulah yang saya pelajari dan yang saya alami gitu juga. Mungkin Cik Erlin bisa memberikan juga nasihat atau saran yang lain. Terima kasih. Saya jadi ingat tergantung support sistemnya. Kalau ada family support yang seperti tadi yang disampaikan keluarga, seperti kami waktu kecil itu setiap sore selalu kumpul, meskipun sesekali mesti terus bubar karena yaitu ada kekeruhan perbedaan pendapat, tetapi itu tidak menutup untuk setiap sore kita kumpul lagi, enggak, karena itu menjadi akhirnya menjadi pembiasaan untuk ya wes kita tetap kumpul. Mau ujungnya tetap happy, yuk bubar selesai belajar, atau waktu ngobrol cerita terus beda pendapat lalu salah, lalu ya udah bersih tegang, ya udah, tapi saat itu saja, besoknya ya masih tetap kumpul lagi. Nah ini yang nilai positif juga yang dari orang tua kami pertahankan sampai sekarang. Artinya luka-luka lama saya itu saya harus memilah mana yang memang oke, mungkin karena saya yang egois, itu bisa saja. Nah, berkaitan dengan mencari teman, saya setuju di dalam keluarga dulu, antar saudara dulu, kakak adik dulu. Kalau ini kita bisa curhat, jadi kita nggak perlu cari orang di luar. Tetapi kalau ini ternyata aku yang ada masalah wes podo-podo ada masalah, ya udah yuk curhat, itu nggak apa-apa. Tetapi kalau ingin punya teman di luar dari keluarga ini, dari family support ini, juga nggak masalah. Pertanyaannya, apakah kita ingin orang itu untuk aku cerita nanti kamu diam, nggak boleh cerita ke siapa-siapa ya? Apa kita bisa memaksa keinginan kita, kamu harus nuruti loh ya? Nggak bisa kan? Nah, yang pertama kita lakukan ketika kita mau cerita ke orang lain, siapkah saya dipermalukan? Itu dulu. Seandainya bocor masalah itu, kalau belum siap, ya sudah, jangan dulu. Bisa juga dari komunitas di gereja atau komunitas yang di luar,
Kita kan punya banyak teman, kita bisa menseleksi. Selama kita bergaul, kita berdiskusi, kita ngobrol sepanjang apapun, kita kan bisa lihat mana teman, mana ya sebenarnya bukan lawan ya, mana teman yang bisa diajak curhat, mana teman yang hanya batas ya udah teman jalan, mana yang teman ya udah karena ini komunitas, kan itu sudah beda. Nah, kita sendiri yang perlu melihat. Pertama, kita nggak bisa memaksa 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk menyimpan rahasia kita, masalah-masalah kita, nggak bisa. Justru kita sendiri yang harus mengoreksi diri kita. Kita siap enggak ketika suatu saat itu bocor? Dampak buruk saya apa? Dampak positif, negatif saya apa? Ketika cerita ini sampai kemana-mana. Itu dulu. Jadi lebih melihat ke diri kita dulu. Kita nggak bisa mengatur orang lain kan. Nah, kita dulu yang perlu melihat kesiapan kita. Itu juga salah satu mengelola emosi kita. Kita nggak bisa menyalahkan orang lain loh ketika orang lain itu sudah akhirnya bercerita kemana-mana, nggak bisa. Kalaupun mau aman, family support. Wah, family, kalau keluarga kadang juga bocor tuh Bu Erli, bisa kemana-mana. Ya berarti bagaimana nih membangun sistem dari keluarga ini, orang tua, anak, atau kakak adik. Nah ini juga perlu mengenali dulu seperti itu. Mungkin itu saja tambahan saya. Apakah terjawab Ibu? Ya, terima kasih. Mengingat waktunya terbatas, terima kasih juga buat yang hadir ikut berpartisipasi. Beberapa hal yang bisa saya ambil dari sini adalah kita hidup di dunia ini saling berdampingan. Pastinya ada hal yang tidak mengenakan kepada orang lain dan juga kita dan menimbulkan luka, itu pasti. Tapi juga kita juga punya orang lain untuk bisa sama-sama saling mengobati. Dan satu hal yang saya ambil kesimpulan, satu kata itu adalah bertumbuh. Saya ambil tadi dari Pak Surya, dari Kak Erli, dari Paulus juga ada kata-kata bertumbuh. Gimana supaya luka lama ini bisa kita kelola untuk menjadi kita yang menjadi lebih baik gitu. Bersama juga ada keluarga, ada komunitas dan di sekeliling kita. Begitu. Dari sini mungkin ini diskusi ini tidak akan berhenti di sana saja. Kak Erli juga memberi waktu jikalau ada teman-teman yang lain pengen konseling. Nah ini kalau pengen mempercayai orang mungkin ada satu hal, cari psikolog mungkin atau konselor gitu. Mungkin salah satunya itu Kak Erli mempersiapkan waktu, mungkin bisa janjian atau minta nomor teleponnya dan lain sebagainya. Dipersilahkan setelah acara ini. Dan satu hal lagi, mungkin dari yang kita diskusikan, yang kita dapat, ada poin-poin yang menarik atau insight-nya menarik yang bisa kita gumuli atau kita mendapatkan hal yang bisa kita lakukan untuk merespon luka lama yang kita tuliskan tadi, bisa dituliskan kembali di baliknya gitu. Begitu. Dan saat ini saya akan memohon bantuan dari Pak Rudianto untuk mendoakan penutup dan berkat. Doanya di sini apa di sana?
Lalu saya punya luka hati Pak Paulus, Jerly, waktu nembak cewek itu ditolak, sakit hati. Terus beberapa waktu kemudian saya nembak lagi diterima, sembuh. Gitu. Baik, mari kita berdoa. Maaf tadi guyonan aja. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk ilmu yang kami dapatkan pada petang hari ini. Bagaimana kami dapat mengelola luka hati yang kami alami. Kami bersyukur untuk pesan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Paulus. Demikian juga pemahaman tentang diri kami yang disampaikan oleh Pak Paulus maupun juga Ci Erli. Biarlah kami dengan suatu semangat kegembiraan sebagai orang-orang yang telah menyambut anugerah Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan, kami dapat mengelola luka-luka kami dengan baik, dengan bijak. Bahkan kami dapat dipakai oleh Tuhan juga menjadi penyembuh bagi saudara-saudara kami. Kami dapat menyediakan diri kami juga untuk menjadi orang yang dapat dipercaya bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan luka-lukanya. Ya Bapa, berkatilah hamba-hamba-Mu yang telah melayani kami pada petang hari ini. Engkau juga memimpin perjalanan hidup kami semua sebagai orang-orang yang rentan dengan luka, tapi juga senantiasa hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga kami beroleh kekuatan untuk dapat menggumuli luka-luka tersebut. Kami dapat menang atas luka-luka tersebut, bahkan menjadi berkat dan kesaksian bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, sama kami, dan nama-Mu dipermuliakan. Kami mengakhiri perbincangan kami pada petang hari ini ya Bapa, dengan memohon berkat-Mu bagi kami semua, baik manakala kami makan bersama menikmati persekutuan, maupun manakala kami meninggalkan tempat ini ke rumah kami masing-masing, dinaungi oleh kasih setia Tuhan, ditopang oleh kuat kuasa Tuhan, diberkati Tuhan, hidup dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.